Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masih di suasana Lebaran, saling memaafkan itu baik. Yang nggak baik itu pendendam. So, kita Lebaran, dosane dilebur, kembali ke fitrah, ke fitri. Kita harus bisa memaafkan orang lain. Itu penting. Maaf no itu angel, tapi kudu iso. Ngono ya. Karena penyakit hati dendam itu bahaya, bisa menyebabkan stroke, gangguan ingatan, gejala anemia. Juga penyakit iri hati itu juga berbahaya. Nah, kenapa? Bisa mengakibatkan kredit macet, duper debt collector, itu gara-gara penyakit iri. Biasa begitu. Ora cukup dicukup nih. Itu berbahaya juga. Oke, kita mau jual mobil review. Ini saya mau jual mobil, speknya sudah lebih dari cukup di harganya. Mobil ini sangat murah. Kita ngomong speknya sangat murah. Nah, kalau kita bangun sendiri mobil ini tidak cukup uang 80 juta. Kalau bangun sendiri tidak cukup. Ini sudah seperti ini, cuma tak jual berapa ya? 60 juta saja. Nah, speknya seperti ini. Nanti videonya dijelaskan sampai akhir karena saya akan banyak memberikan edukasi tentang untuk mungkin teman-teman sahabat Atma Jaya Motor semua yang pengen mau belajar off-road, pengen mau merangkai mobil overland. Nah, ini mobil yang sangat murah, dan juga nanti kalau teman-teman mungkin bisa dapat, kalau toh tidak beli mobil ini bisa dapat sedikit informasi karena banyak konten off-road saya lihat itu kan speknya bagus-bagus, dilihatnya bareng-bareng, kan jarang ada yang ngomong masalah harga. Kenapa? Kalau itu diomong masalah harganya, orang akan ngepir atau nggak jadi. Nah, banyak konten off-road senior-senior saya itu lihat kaki-kaki model begini-begini, itu ratusan juta di kaki saja. Nah, itu kalau disebutkan harganya per bijinya, nah, itu mungkin penggambarnya bisa hilang. Nah, jadi supaya teman-teman tahu, nah, ini yang versi murah meriah. Nah, cukup 60 juta teman-teman sudah bisa dapat mobil yang seperti ini. Kita lihat bagian kanan. Pertama, ya, kok Mas Ongki bilangnya 60 juta murah dari mana? Gini, kalau kita beli mobil Jimmy, edukasi aja. Kalau kita beli Jimmy bodi bahan jelek itu sekitar 40 juta. Itu bodinya jelek, udah pasti bodinya ngerawat cat yang pasti. Rawat cat di bengkel nggak akan cukup, ngecat ngelas kurang lebih 10 sampai 25 juta kurang lebihnya di bengkel, dan itu bisa memakan waktu 3 bulan sampai setahun, bahkan bisa 2 tahun. Nah, silahkan komen yang pernah bangun Jeep. Nah, bangun ini bukan Jeep JEP ya. Kalau Jeep itu Wrangler, ini JIP, Jeep Suzuki Jimny. Karena saya orang Jawa Timur, menyebutnya mobil beginian adalah Jeep. Jadi nanti supaya yang punya mobil Wrangler nggak protes ke saya. Jadi kalau kamu beli bahan itu sudah 40 jutaan, ngecat di atas 10, mas sudah berapa? 60 juta tuh ya. Nah, ini paling tidak 10 juta, 60 juta. Itu suratnya rata-rata mati kalau kita dapat harga 40. Ini pajaknya hidup. Nah, kalau pajaknya murah banget, mobil ini cuma sekitar 600 atau 750 ribu. Mobil ini platnya Malang kota sini, pajaknya hidup. Nah, kalau teman-teman dapat misalnya mati 3 tahun, ya keluarkan uang 5 juta lah sak balik nama nih. Nah, kalau ini kan karena ini pajaknya sudah hidup lah, jadi teman-teman nggak perlu mengeluarkan uang segitu. Rata-rata mati mobil begini. Kemudian setelah itu, karena kita mau main, nah, main itu yang nomor satu itu sebetulnya bukan macai mobil. Ya, ini harus teman-teman garis bawahi. Kalau kamu mau bermain adventure, berarti kan kamu siap guling. Nah, siap guling, siap mobilmu rusak, siap kecelakaan yang lokasi. Kecelakaannya piye nek lokasi ki mainnya ya kepleset guling. Ya, itu kan anggap aja kecelakaan bukan nabrak apa gitu, enggak. Kalau nabrak enggak, karena apa?
mobil seperti ini kan pelan. Kalau kita adventure juga jalannya pelan. Jadi keblowo, kena got, guling. Nah, itu berarti yang number one itu adalah regulasi safety. Apa regulasi safety itu? Roll case, nah, pelindung bodi luar pertama, atau roll bar. Nah, regulasinya roll bar. Roll bar ini sudah regulasi. Ini pipa kurang lebih 3 mili, 1 dim seperempat. Nah, untuk ukuran Jimmy sudah sangat tebal. Sambung-sambungannya dia juga tebal. Ini pipa, ini plat sekitar 6 mili. Sampai bawah dan tembus sasis ya. Harus tembus sasis. Nah, ini tembus sasis. Tembus sasis ya. Jadi harus tembus sasis. Ini namanya regulasi. Tembusnya sasis harus minimal 4 titik. Jadi sini, situ, pilar sini sama sini. Harus tembus sasis. Kalau guling, kelontang itu kan penumpang ada di depan. Nah, ini sudah masuk regulasi dan ini ya. Ini regulasi. Ini harus regulasi, teman-teman. Nah, kalau kamu mau main rally ada pilar A-nya lagi di sini. Tapi kalau ini untuk adventure ini sudah regulasi. Nah, dengan catatan harus tembus sasis. Dan untuk buat namanya ini roll bar, teman-teman. Ini roll bar belakang. Kalau ini 6 titik ya, ini 6 titik. Kalau minimal 4 titik untuk melindungi kabin penumpang. Kalau ini 6 titik. Untuk memenuhi regulasi seperti ini, buat roll bar, tanya aja deh bengkel di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Malang. Untuk buat regulasi roll bar seperti ini juga tidak cukup uang 10 juta. Kurang lebihnya sekitar 15 juta kalau cakep begini. Nah, ini roll barnya cakep, teman-teman. Jadi roll barnya cakep. Ini tembus. Nah, untuk regulasi begini tidak cukup 15 juta ya buat regulasi. Termasuk bumper. Ini bumper belakang juga pipa seamless ini atau schedule lah. Nah, ini sudah 15 juta sendiri. Sudah berapa? Kamu beli bahan, nyurat nih, ngecat nih. Untuk regulasi itu sudah 70 juta lebih uang yang kamu keluarkan. Belum termasuk win depan dan win belakang. Ini win belakang, depan juga ada win. Win belakang ini seri yang kecil. Untuk yang depan itu besar. Nah, itu juga masih made in China, juga masih 5 juta lebih uang yang kamu keluarkan, bisa 10 juta. Artinya kamu sudah keluar uang sekitar 80 juta lebih. Ya toh? Ya toh? Jadi ini regulasi. Nah, ini tangkinya sudah ditinggikan. Tangkinya aslinya kan di sini. Pengisian ini ditinggikan kenapa? Supaya kalau miring ke kanan tidak tumpah bahan bakarnya. Jimmy kalau miring ke kanan gini biasanya kalau posisi kamu kalau masuk hutan kan biasanya ngefull tanki soalnya takut kehabisan toh. Kalau masih posisi full miring ke kanan biasanya tumpah. Lah ini sudah dikasih ditinggikan tutup tangki ini. Ini sengaja dikosongkan karena untuk kargo. Kalau kamu mau lebih aman lagi dipasang cargo barrier. Ini sudah ada lubangnya. Nah, sudah ada lubangnya, lubang baut. Tinggal ngasih baut dan dipasang cargo barrier. Karena ini konsepnya tidak kita buat ekstrim, jadi cargo barrier tidak kita pasang karena untuk cabin supaya lega. Kalau kamu mau ekstrim, ini sudah bisa karena sudah ada ininya ya, sudah ada apa namanya ini tempat untuk cargo barriernya. Jadi sudah regulasi. Pertama itu. Nah sekarang masalah gardan kaki. Oke lah, ban pelek ini anggap aja ini barang bekas, nggak mahal. Paling ya sekitar bekas begini 5 juta. Kalau kamu beli baru ban satu set 31 komodo ya sekitar sekarang sekitar 6 atau 7 juta. Beli bannya aja, belum velgnya. Oke, awalnya sudah ada. Oke, nggak usah dihitung itu. Anggap aja bonus. Ini kan harus kita pakai ban 31 tuh harus nyowak bodi, teman-teman. Ini cowok seret ini. Ini ban 31 bisa, 33 bisa mobil ini. Jadi harus nyowak bodi. Kalau teman-teman salfok sama ini handle kita ganti punyanya Peugeot 505 ya. Jadi ini punyanya Peugeot 505 yang tahun 84 itu. Nah, ini asik kalau kebentur pohon enggak coklat. Nah, ini pakai adaptor supaya kalau belok enggak mentok. Nah, adaptor sekarang 4 biji. Kan banyak ada 4 ya, harus beli adaptor 4 biji, mereknya kalau tidak salah Fugger itu sekitar 1,5 juta beli adaptor. Kemudian ini harus ditinggikan karena bannya harus nggak mentok gitu ya.
Itu sudah teman-teman ngatur kaki, itu nggak akan cukup uang 2 atau 3 juta, nggak cukup, bisa lebih loh. Sudah 80 lebihnya banyak tuh ya. Beli bemper depan, ini ARB-an ya. Kalau ARB asli itu bemper depan aja itu 30 juta. Sekitar itu. ARB Australia. Kalau ini namanya ARB-an, ARB Malang. Nah, ini cuma sekitar 2,5 sampai 3 juta di Malang. Beli bemper begini. Nah, itu ini harus dudukan win harus plat tebel. Ini jenenge ARB-an. Makanya teman-teman jangan salah, ARB itu merek Australia, itu nggak murah ya. Bemper asli sekitar 30 juta kurang lebihnya. Bempernya Jimmy, bempernya Tough itu kurang lebih segitu. Australia made in. Nah, ini made in Malang, 3.000 nggak sampai wis oleh. Oke ya. Ini sedikit tips saja. Kalau kamu mau off-road supaya kuat, ini selumbung Jimmy yang depan ini di sok pipa 1 dim 1/4. Nggak usah tebel-tebel, pipa schedule sudah bisa supaya nggak ambrol. Gitu untuk tip-tips saja ya. Oke, sekarang gardan. Jimmy standar itu kan 9x37 untuk gardannya. Kalau kita kasih ban 31 itu kalau tanjakan atau kita crawling kena kayak gitu, nanjak gini pelan-pelan gitu begok. Ada digas itu kudu ngek. Kalau enggak gitu mesinnya nggak kuat karena 1000 cc dengan ban 31 itu. Kalau kuat itu pasti menghabiskan kampas kopling. Nah, akhirnya kita ganti final gearnya jadi 841. Kalau tukar tambah ya kurang lebih sekitar antara 1,5-2 juta lah depan belakang final gear gitu ya. Jadi kita harus merubah itu. Kalau banyak teman-teman katanya di rumah dirubah jadi 31, kalau tidak dirubah final gearnya nanti kalau di tanjakan itu begok itu bahasa orang sini, nanjaknya sulit ngok kayak gitu, nggak bisa ringan, akhirnya bahan bakar boros, kampas kopling cepat habis gitu. Jadi begitu. Sekarang kita bahas mesin. Nah, kenapa harus bahas mesin? Nah, ini kalau ini lampunya kotrek teman-teman. Bukanya dari sini. Nah, ini transmisi, ini TC. Nah, harus mau ngolong dan dipastikan TC-nya terpasang. Nah, ini TC. Ini TC ya. TC. TC-nya ini masih bawaan. Kalau bawaan Jimmy yang tua, Jimmy 82, Trepes 83, itu TC-nya 1:2,7. Kalau Katana sudah agak muda 1:2,5, casingnya besar. Kalau ini casingnya agak kecil. Kalau hati-hati juga kalau kena TC-nya Pajero Mini, itu murah. Karena mobil ini komponen TC-nya mahal ya. TC itu kalau teman-teman beli sekitar 6 juta sampai 7,5. Harga TC standar itu. Kalau kamu beli punyanya Pajero Mini itu cuma 2 jutaan. Ini hati-hati. Karena kalau TC-nya Pajero Mini tidak ada netralnya. Nanti tak kasih tahu netral itu kok ya apa. Supaya teman-teman kalau beli di luar, enggak dibeli di Atma Jaya itu enggak kapusan wong, harus dicoba itu. Sekarang kita buka kap mesin. Oke, kap mesin sudah dirubah pakai hidrolik ini akalan kita. Jadi dikasih begini, seret, dikasih begini. Ya tak ya? Oke, sekarang kita lihat. Kalau mesin standar 1000 cc all standar. Nah, kalau kita untuk off-road, hal yang harus dirubah adalah power steering sama rem. Kenapa? Rem ini kalau aslinya Katana tidak ada booster. Kalau tidak ada booster, repot, nanti remnya keras. Kalau ini sudah ada booster. Lah, teman-teman kalau beli booster mungkin bisa dibelikan boosternya Suzuki Amenity, Suzuki Esteem, itu nggak begitu ngakal banyak. Nah, itu kalau baru sekarang sekitar 1,5 lah, kurang lebihnya komplit sak master ya. Kalau dapat bekas-bekas ya sekitar 700, 600, ada yang 900, tergantung orangnya ya. Oke, kemudian power steering kalau kita beli punyanya Katana standar itu sekitar 5 juta sampai 6 juta. Beli bahannya power steering aja sekitar 5 juta. Kalau kamu sak masangnya yang anggap aja 6 juta, sak selang-selangnya, sak bracket-bracketnya ya. Itu sekitar 6 juta. Itu kalau kenapa? Karena mobil ini tidak ada power steeringnya aslinya. Kalau ada power steering kan Katana GX94 itu. Nah, terus kamu masih tanya lah saya lagi, Mas, kalau gimana kalau kita beli bahannya Katana GX94? Ya jatuhnya bisa 100 ke atas untuk jadi begini. Kenapa? Karena GX94, 95 kan bahannya sudah 45. Kemudian kamu harus, kan transmisinya belum 4x4. Nah, kamu harus 4x4 kan, kemudian ya banyak yang dirubah lah. Bla 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 bla. Jadi ketemunya juga 100 lebih. Kalau ini sudah ready begini ya. Terus ini power steering. Nah, ini ringan banget, borem depan itu tak kasih punya ekron.
Jadi borong depan kasih punya Ekron, jadi dia lebih ringan dari punya Katana. Nah, tapi dia nggak terlalu enteng, jadi setirnya nggak liar. Nah, karena ini apa namanya ini pompanya, pompanya kita kasih punya Interplay kalau saya nggak salah ingat. Interplay itu lebih, jadi dia nggak terlalu high pressure. Kalau dia terlalu high pressure maka akan glioran setirnya karena terlalu ringan. Itu juga nggak baik, setir terlalu ringan itu nggak baik, terlalu berat juga nggak enak. Gitu ya. Untuk bak transmisi apa standar? Itu untuk bak transmisi all standar. Bak transmisinya ini pakai standarnya ini, pakai Jimmy ya. Nah, kalau ada rusak-rusak dirubah punyanya Katana apa? Cherry Pickup itu juga bisa. PNP. Kampasnya juga standar. Kemudian TC-nya ini ada netralnya. Nanti tak kasih tahu supaya tidak salah teman-teman ya. Nah, kalau mobil ini PR-nya apa, Mas? Nah, PR-nya mungkin teman-teman kalau pengen mau lebih perfect lagi bisa tulang kabelnya. Ini kabelnya sudah tua mobil ini. Jadi ada kabel kayak semrawut seperti ini, diset ulang aja. Kabel kalau ada semrawut seperti ini, minusnya kalau parkir agak lama dia ada strum-strum yang ngeground. Artinya nanti akan aki tiba-tiba habis sendiri. Nah, kalau dia parkir misalnya parkir sampai 1 minggu, 2 minggu kayak gitu. Ya, kabelnya harus diset ulang lagi kalau teman-teman mau lebih asik lagi. Termasuk ini solenoid B-nya apa ini kan karena lama nggak dipakai ya. Jadi kalau kita beli mobil ini 60 juta, murah banget karena kalau kamu bangun sendiri tidak akan cukup uang 80 sampai 90 juta tidak cukup. Saari-warimu meni bengkel juga entah 100. Sekarang tak lihat no, cara lihat cek TC kita lihat TC ya. Tak tutup dulu KP. Kita start. Mobil ini enak. Bismillah. Oke, langsung hidup. Oke ya, aman. Tidak ngasap. Nah, tidak ngasap. Ini tutup tanknya sudah di atas ya. Ini engine cut off. Kita cek TC. Ini penting banget. Saya nggak perlu tes jalan karena ya Jimmy ya begitu tes jalannya. Tes jalannya ya mesti yo tumpahannya ya segini-gini lah. Nah, kalau enak ya raiso ya. Ini kan TC, ini 2H. Ini 2H. Kalau kamu masukkan gigi 1, nah langsung jalan mobilnya. Gigi atret langsung jalan mobilnya. Oke ya. Sepakat kalau ini 2H itu berarti yang gerak roda belakang aja. Ini diperhatikan kalau orang Jeep sudah nggak perlu dibahas kayak gini. Kalau teman-teman awam ini banyak yang nggak tahu fungsinya ini pentolan ini untuk apa nih ya, pentolan ini disunduki untuk apa. Nah, proses mungkin gedang goreng ora ya. Mundur gini. Iki jenenge 4H. 4H itu berarti mlebu 44 tapi dia high. Nah, jadi untuk jalan-jalan seperti ini pasir di pantai itu pakai 4H. Nah, pakai 4H. Ini 4WD-nya aktif depan belakang tapi dia high, dia bisa kecepatan 60 70. Itu ya. Untuk di jalan licin, nah itu 4H. Nah, kita geser ke kanan. Nah, ini naik, ini jadi netral. Nah, ini netral ya. Nah, jadi netral itu kalau dimasukkan giginya, ini kan mesin hidup ya. Gigi masuk, dia nggak mau jalan loh, nggak mau jalan. Loh, nggak mau jalan ya. Ini gigi masuk, ini nggak gigi masuk ya. Dia nggak mau jalan. Ini tagas loh ya nih. Mobilnya nggak mau jalan ya, walaupun atret pun juga nggak mau jalan karena dia netral, berarti kosong. Lah netral itu kan gue apa mas? Kanggo PTO. Nah kalau ada PTO ini untuk mengoperasionalkan PTO, power take off. Lah nanti kalau masalah mau tanya saya apa itu PTO, jajan apa kuwi, nanti ada videonya lagi karena itu panjang. Sekarang kita lihat 4 low itu gimana. Ini dari netral di atas lagi. Nah ini low. Ini melakunya ngerayap, jalannya ngerayap. Nah, tidak disarankan jalan begini pakai 4 low, nggak boleh. Ngorok transmisimu ya, harus jalan yang tanjakan sing dedek kayak gini. Nah, itu bisa dia pakai low. Jadi Jimmy 1000 cc, kamu pakai nanjak di posisi di jalan kemacetan di Telaga Sarangan itu bisa. Walaupun dia 1000 cc, dia nanjaknya akan lebih kuat daripada kamu bawa Avanza 1500 cc. Kenapa? Karena dia punya rasio 4 low. Berarti rasio 4 low itu 2,7. Jadi dari kecepatan standarnya, kekuatan standarnya dia 2,7 lebih kali lipat. Jadi
2,5 kali lipat dari kekuatan mobilnya yang aslinya. Jadi dia punya overpower tidak dari mesin tapi dari transmisi. Ngono ya. Wes ya. Ini tak coba rasa jalan ini biasa saja ya ngono kuwi. Oke? Gitu ya sobat ya. Sekarang kita coba jalan. Ini harus gini dulu. Nah, kembalikan ke 2H. Nah, oke. Kalau nggak 2H nanti jalannya nggak enak. Kita harus coba jalan. Kita jalan. Dashboardnya besi ya untuk gini. Nggak usah tanya tentang keindahan, nggak usah tanya tentang AC ya. Beginilah kita naik Jimmy itu. Oke ya sobat ya. Sampai sini teman-teman paham kan? Jangan lupa subscribe Atma Jaya Motor karena kita selain jualan, kita itu berjualan dengan cara yang elegan, dengan cara yang terbuka, jujur, dan insya Allah selalu memberi edukasi. Monggo mampir ke tempat saya, konsultasi sama saya gratis. Tapi harus datang ke sini. Kalau kamu ngobrol ngajak WA-an saya nggak selalu ada waktu untuk balesi WA-mu semua. Gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.